Ya, kita lanjutkan perbincangan ini dengan mendengarkan bagaimana pandangan yang sudah terhubung bersama kami. Ada Mbak Yeni Wahid, ini Direktur Wahid Foundation. Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya baru pulang dari Papua nih Mbak. Orang bisa ini, orang luar biasa nih ya. Orang bisa, betul. Ya Mbak Yeni ini kan kental sekali dengan tanah Papua, dekat dengan orang-orang Papua, tanah Papua juga. Melihat cuitan dari Bung Pige pasti sudah melihat, sudah membaca juga. Pendapat Anda Mbak Yeni? Begini, Bung Pigai ini tadi saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh beliau. Ada banyak hal-hal yang dikatakan beliau tentang Papua, itu ada benarnya semua. Ada banyak masalah soal keadilan, soal kesejahteraan masyarakat Papua yang masih harus kita tingkatkan ke depannya, dan lain sebagainya. Itu concern-concern yang valid, yang harus kita dengar sebagai bangsa Indonesia. Namun, Bung Pigai ini juga adalah seorang pelaku politik. Beliau bukan cuma seorang aktivis HAM, tapi juga aktivis politik. Sehingga pernyataan-pernyataan beliau tentunya multi-interpretasi. Punya tujuan-tujuan politik. Nah, itulah yang mungkin yang harus dicermati dalam hal ini. Kalau kita hanya membacanya secara simplistik saja, apa yang dicuitkan oleh Bung Pigai tadi, pasti jelas itu salah. Rasisme terhadap siapapun tidak dibenarkan. Rasisme terhadap orang Papua kita tolak bersama-sama. Rasisme terhadap orang Jawa, orang Sulawesi, orang Sumatera tidak bisa diterima di negeri ini. Ada satu ungkapan bahwa two wrongs do not make one right. Dua kesalahan tidak bisa membuat satu kebenaran. Jadi walaupun kita kesal, walaupun kita marah, tetapi kita tidak boleh membalasnya dengan hal yang salah pula. Karena ini akan makin memperlebar masalah. Nah, jadi pandangan saya, apa yang dikatakan oleh Bung Pigai soal persoalan-persoalan yang masih ada di Papua, itu saya dukung. Tetapi cara beliau untuk mengekspresikan kekesalannya, itu adalah membuat kesalahan baru. Dan membuat kesalahan yang bisa berakibat, berdampak pada masyarakat Papua sendiri. Karena kemudian bukan seolah-olah ya, kalau dalam hal ini dikatakan bahwa Bung Pigai mewakili Papua, jelas tidak betul. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman Papua saya, baik yang ada di Papua maupun di Jakarta, ya. Saya kebetulan baru kembali dari Tanah Tabi kemarin. Nah, mereka semua sama sekali tidak mendukung apa yang dikatakan oleh Bung Pigai. Tetapi kita mengakui apa yang menjadi concern dan keluhan Bung Pigai, dan ini adalah persoalan bangsa kita. Mbak Yeni, ini tidak boleh kita lupakan ya. Nah, jadi saya rasa Bung Pigai sebagai seorang yang sudah punya popularitas, saya sangat berharap bahwa kita semua ini, orang-orang yang memang sudah menjadi influencer di masyarakat, kita bisa sama-sama menjaga suhu di masyarakat. Kita tidak membenturkan dan memprovokasi masyarakat dengan ucapan-ucapan yang tidak bijaksana, ucapan-ucapan yang justru bisa memanaskan suasana. Itu saja himbauan saya. Kenapa tadi Mbak Yeni sampai menyebutkan ini ada unsur politisnya? Tujuannya tidak murni politik, mengenai Pak. aktivis HAM saja, Mbak Yeni? Karena Bung Pigai memang aktivis politik. Tapi tadi Anda melihat ada tujuan politik. Tujuannya apa emang ya Mbak? Jadi tanya sendiri sama yang bersangkutan. Karena pengamat hanya akan menilai ya dari sosok beliau, lalu track record dan rekam jejak beliau. Beliau pernah menjadi pegiat HAM, tapi juga aktivis politik. Sehingga pasti yang dikatakan dan yang dilakukan akan sangat mungkin dimaknai sebagai sebuah ungkapan politik. Atau memang ada desain politik di sana. Nah, desain politiknya bisa sangat sederhana. Misalnya adalah kalau politisi dimanapun ya, misalnya adalah kalau dulu ada game-nya adalah new news is good news. Sekarang kan even bad news is good news, karena semua orang berlomba mencari popularitas. Nah, seorang politisi harus berjuang untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat. Padahal saat ini begitu banyak komunikasi, begitu banyak informasi yang membanjiri masyarakat, sehingga susah kadang-kadang mendapatkan perhatian. Ini yang mungkin paling simpel. Tapi bisa saja ada hal-hal lain ya. Tapi mungkin saja Bung Pigai hanya emosi. Bisa saja hanya emosi. Walaupun Bung Pigai emosi, tetapi karena beliau seorang aktivis politik, pasti akan dimaknai politik juga. Nah, ini yang harus dipaswadai oleh semua tokoh politik. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita kerjakan, akan bisa disalahpahami oleh
pengamat, oleh orang lain sebagai tindakan politik. Nah, Bung Pigai ini seorang yang punya influence, punya pengaruh. Beliau sering berada di layar kaca, beliau aktif di media sosial, punya pengaruh besar. Nah, kewajiban orang yang punya pengaruh adalah justru menjaga suasana kebatinan masyarakat agar sejuk, agar rukun. Nah, kita bersama-sama harus mencapai masyarakat yang sejahtera, dan itu hanya bisa dicapai kalau kita semua rukun. Perbedaan diselesaikan dengan cara dialog damai, bukan dengan cara saling mencaci dan memaki. Iya. Itu kalau saya, karena saya mama, ya, Mama Yeni, bicara ya. Baik, terima kasih Mama Yeni. Terima kasih atas informasinya. Tapi kalau tadi disebutkan, tanyakan langsung ke orangnya. Nah, ini saya minta komentar dari Bung Pigai. Ada tidak sih tujuan politiknya? Kok tadi katanya Gini. nampaknya emosi Bung Pigai ini? Gini, aku tahun 99 ada di daerah pedalaman Papua.